Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Agustina. Saya dari SMKS PGRI Ampel Gading. Saya akan membawakan cerita asal-usul Banyuwangi. Pada zaman dahulu di pantai timur di Pulau Jawa, ada kerajaan Jambangan yang dipimpin oleh Prabu Menak Prakasa. Prabu Menak Prakasa memiliki anak yang bernama Raden Mandala. Raden Mandala memiliki pangkat sangat tampan. Ia memiliki tubuh yang gagah perkasa seperti ayahnya. Di suatu hari, pagi yang cerah, Raden ingin berburu. Namun, dia harus menemui ayahnya. Katanya ada kabar bahagia yang ingin disampaikan ayah. Dia pun berjalan mendekati ayahnya, lalu berkata, "Ada apa, ayah? Mengapa kamu memanggilku? Aku ingin berburu," kata Raden. Lalu ayahnya menjawab, "Tenanglah anakku, aku hanya ingin memberi kabar bahagia bahwa kerajaan kita telah menang melawan kerajaan Bumi dalam peperangan." Ternyata benar itu memang kabar bahagia banget. Raden pun dengan bahagia pergi berburu bersama para prajurit. Di sisi lain, tepi hutan, ada Putri Sakti dan kakaknya yang dikejar-kejar prajurit dan kerajaan Belanda. Mereka berdua adalah putra-putri dari kerajaan Kulit. Mereka pun bersepakat akan berpisah di tengah jalan untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, yaitu Putri Sakti ke arah timur seperti sungai, sedangkan kakaknya ke arah barat untuk ke tengah-tengah. Hari semakin panas, Raden pun kelelahan. Ia meminta para prajuritnya untuk beristirahat, sedangkan ia berjalan ke arah timur menuju ke tepi sungai. Saat ia telah tiba di sungai, ia melihat wanita yang sangat cantik. Lalu ia berjumpa, "Wah, cantik banget cewek ini." Dengan keberaniannya, ia pun memulai percakapan dengan wanita itu. "Hai nona manis, siapa namamu? Di mana rumahmu? Ngapain kamu di sini?" kata Raden. Ternyata wanita yang dimaksud itu adalah Putri Sakti. Ia pun menjawab dengan sopan santun, "Nama saya Sakti, Raden. Saya putri dari kerajaan Kumbung. Di sini saya sudah berlindung dari kejaran para prajurit." Raden pun terkejut. Ternyata Putri Sakti adalah putri dari kerajaan yang ia serang. Karena merasa iba, ia pun membawa Putri Sakti kembali ke kerajaan. Hari demi hari mereka bersama, benih cinta pun tumbuh. Itulah yang dirasakan Raden Mandala begitu dengan Putri Sakti. Pada akhirnya mereka pun menikah. Di suatu sore, di saat Putri Sakti sedang berjalan-jalan, ia melihat sesuatu yang ia kenali. Lalu ia berteriak, "Kakak!" Ternyata benar, ia mengenali sosok itu. Lelaki itu pun langsung menjawab, "Adikku." Akhirnya pun mereka berpelukan, dan mereka pun mulai bercakap-cakap. "Kakak, akhirnya kita bertemu. Aku sudah menikah loh, Kak." "Iya adikku, akhirnya kita telah bertemu. Dengar kau telah menikah dengan Raden Mandala ya adikku." "Benar kakak, aku telah menikah dengan Raden Mandala." "Adikku, apa kau tahu Raden Mandala lah yang menyerang kerajaan kita?" "Apakah benar kakak? Aku tidak mengetahuinya." "Benar adikku. Adikku, ada yang ingin kakak sampaikan kepadamu. Bisakah kau membalas dendam kerajaan kita? Ini keris dari kerajaan Kumbung." "Aku tidak bisa kakak, bagaimanapun dia suamiku. Aku akan tetap berbakti kepadanya." Dengan rasa kecewa, kakak M pun tetap memberikan keris ini kepada adiknya. Ia pun meninggalkan adiknya dengan rasa kecewa. Adiknya pun menerima keris ini, lalu menyimpan keris ini di bawah badan, seperti apa yang kakak katakan barusan.
Hari-hari Putri Sati bersama dengan Raden Bangara. Mereka pun hidup berbahagia. Hingga di suatu saat ada pengemis yang mendekati Raden Bangara saat berguru. Pengemis itu pun berkata, "Permisi Raden, ada yang saya katakan kepada Raden." Raden pun bilang, "Ada apa? Apa yang kau katakan kepadaku?" "Saya melihat Putri Sati bertemu dengan kakaknya. Saya rasa Putri Sati akan membalaskan dendamnya kepada Raden karena telah menyerang kerajaannya." "Apa yang kau katakan? Tidak mungkin istriku melakukan seperti itu. Jika Raden tidak percaya kepada hamba, hamba bisa membuktikannya. Hamba kembalilah ke kerajaan. Lihatlah di bawah bantal Putri Sati. Jika memang ada keris dari kerajaan Gunggung, maka saya benar, Raden." Raden pun meninggalkan pengemis itu dengan rasa amarah. Bagaimana bisa ia memberita istri kesayangannya itu? Saat tiba di kerajaan, ia pun langsung membuka bantalnya dan melihat ternyata benar ada keris dari kerajaan Gunggung. Ia pun langsung memanggil Sati dengan rasa yang amarah. "Sati! Sati! Di mana kamu?" Sati pun mendekat. "Ada apa, Raden? Mengapa Raden memanggilku?" "Kau lihat ini. Apa ini? Kau telah mengkhianatiku. Apa yang kau rencanakan dengan kakakmu, ha?" Sati pun kebingungan. Apa yang dimaksud Raden? Raden pun tidak berpikir panjang, langsung menarik tangan Sati ke tepi sungai. Saat di tepi sungai, Sati pun menepis tangan Raden. Di saat perjalanan, Raden pun menjelaskan apa yang dikatakan pengemis itu. Sati pun merasa marah karena Raden tidak mempercayainya saat ia menjelaskannya. Putri Sati pun langsung berkata, "Lihatlah sungai itu. Aku akan membuktikan apa yang telah aku lakukan, Raden. Aku akan menenggelamkan diriku kepada sungai itu. Jika sungai itu menjadi bau, berarti aku berbohong, Raden. Tetapi jika sungai itu menjadi wangi seperti bunga, tidak sedikit pun aku membohongimu, Raden." Raden pun tidak mempercayainya. Dia pun tetap diam melihat apa yang dilakukan istrinya. Karena kecewa, Sati pun langsung melakukan apa yang dia katakan. Tidak butuh waktu lama, sungai itu mulai menjadi wangi banget seperti apa yang dikatakan Putri Sati. Itu bertanda Putri Sati tidak berubah sedikit pun. Pada akhirnya Raden pun bersedih. Ia telah kehilangan istri yang ia cintai dan mempercaya pengemis tua itu. Begitulah asal-usul kota Banyuwangi. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Saya, Fani Agustina, mengucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.